إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan Quran itu kaitannya sangat erat sekali. Bahkan kita bisa temukan di ayat-ayat Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu hubungannya sangat erat sekali antara Al-Quranul Karim dan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan ini, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mentadabburi Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya saja di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi bulan Ramadan itu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'anul Karim itu diturunkan dalam dua cara atau dua masa. Masa yang pertama adalah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke Sama'ad Dunya, ke langit pertama, dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dari Baitul Izzah atau dari As-Sama'ad Dunya itu secara bertahap selama 23 tahun. Jadi yang dimaksud dengan nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quranul Karim dari Lauhil Mahfuz ke As-Sama'ad Dunya, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Rasulullah SAW bermudarasah atau belajar dari Jibril alaihissalam mengenai Al-Quran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Maka Jibril alaihissalam turun di setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, dan Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran. Jadi Jibril secara khusus setiap malam datang untuk mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umatnya mudah-mudahan bisa menggunakan waktu malam ini untuk belajar Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW langsung belajar dari Jibril alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya saja membaca Al-Quran, ya, tetapi ada tingkatan lain lebih tinggi dari membaca Al-Quran, yaitu kita mentadabburi Al-Quran. Tadabbur itu berasal suku katanya dari dal, ba, dan ra. Secara bahasa itu artinya akhir atau ujung atau belakang. Maka ketika berubah menjadi tadabbara atau tadabbur, maka maknanya adalah sebuah usaha untuk memahami Al-Quran, sebuah usaha untuk menghayati Al-Quran, sebuah usaha untuk mendalami, merenungi Al-Quran sehingga muncul atau didapatkan pelajaran-pelajaran di dalam Al-Quran, sehingga kalau tadarusnya betul maka itu akan melahirkan keimanan. Kalau tadarusnya betul maka akan melahirkan amal. Kalau tadarusnya betul maka akan melahirkan sikap yang mengubah seluruh kehidupan kita dengan kita bertadarus Al-Quranul Karim. Di dalam makna tadarus terdiri dari makna atau tersimpan makna at-takalluf wat-tadarruj wat-takthir. Di sana tersimpan makna usaha. Di sana tersimpan makna at-tadarruj, bertahap. Dan di sana tersimpan makna at-takthir. Artinya ketika kita
bertadabbur Al-Quran, kita mengeluarkan usaha dan kita bertahap dan terus menerus mengulang-ulang sehingga menghasilkan apa yang kita maksud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran, maka kita akan temukan banyak ayat Al-Quran yang secara tersirat menyuruh kita mentadabburi Al-Quran. Misalnya saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi, dan kalau Al-Qur'an itu bukan berasal dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka tentu mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalam Al-Quran. Jadi di ayat ini jelas menunjukkan kepada kita agar kita bertadabbur Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga isinya tidak mungkin saling bertentangan. Kemudian ayat lain misalnya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah tertutup. Jadi seolah-olah ayat ini menyiratkan kepada kita, orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran itu seolah-olah hatinya tertutup. Jadi orang yang terbuka hatinya, orang yang bersih hatinya, yang menerima kebenaran, tentu akan berusaha untuk mentadabburi Al-Quran wa Al-Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di muka saya katakan bahwa tadabbur itu satu langkah lebih dari sekedar membaca. Jadi ada orang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, walaupun tidak memahami isinya, itu tentu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa meskipun membacanya dengan terbata-bata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Dan orang yang membaca Al-Qur'an, membaca ya, bukan tadabbur, membaca saja, dan dia dalam membacanya itu mahir, pandai, lancar, maka ma'as safaratil kiramil bararah, Allah golongkan, Allah sederajatkan, Allah sandingkan dengan malaikat al-kirami al-bararah, malaikat yang maha mulia dan malaikat yang senantiasa berbuat baik. Walladzi yaqra'u wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran, dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta'u fihi, dan dia membacanya dengan terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqun, dan dia membacanya dengan susah payah, lahu ajran, maka baginya ada 2 pahala. Jadi kalau memperhatikan hadis ini, membaca dengan terbata-bata saja, membaca dengan susah payah, membaca dengan usaha yang ekstra untuk bisa membaca Al-Quran karena belum bisa, maka Rasulullah SAW menjanjikan baginya ada 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia usahanya, pahala yang kedua adalah pahala membaca Al-Qurannya. Nah, kalau kita perhatikan 2 hadis tadi, begitu tingginya penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang membaca Al-Quran saja. Tentu bagi mereka yang membaca Al-Quran kemudian mentadabburi Al-Quran, tentu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bisa mentadabburi Al-Quran ini kita mesti menjalankan beberapa cara atau menjalankan beberapa kiat-kiat untuk bisa kita mentadabburi Al-Quran ini. Minimalnya kita ketika membaca Al-Quran, kita memahami ayat-ayat apa yang kita baca. Maka barang siapa yang tidak bisa memahami bahasa Arab, tentu terjemahan Al-Quran itu sangat membantu untuk bisa mentadabburi Al-Quran.
Terjemahan ada yang terjemahan per kata, ada yang terjemahan ayat per ayat. Kemudian bisa lagi lebih lanjutnya kita buka terjemahan dari tafsir-tafsir agar kita bisa lebih mendalami Al-Quran yang kita baca ini. Kemudian juga di dalam cara kita mentadaburi Al-Quran, maka ada sebuah ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sungguhnya pada yang demikian itu ada pelajaran liman kana lahu qalbun, bagi yang mempunyai hati. Artinya hatinya hidup, artinya hatinya sepenuh hati, membukakan sepenuh hati untuk memahami Al-Quran. Aw alqas sam'a, atau mendengarkan, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil inspirasinya, yaitu ketika kita mentadabbur Al-Quran, maka hendaklah kita memasang hati. Artinya ketika membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran, pasanglah hati untuk memahami Al-Quranul Karim ini. Yang kedua adalah alqas sam'a, kita gunakan pendengaran kita dengan sepenuh hati, dan kita posisikan diri kita seolah-olah kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah firman Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah sedang berbicara kepada kita. Ada seorang ulama mengatakan bahwa kalau kita ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah yang sedang berbicara kepada kita. Maka ketika kita membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, maka posisikanlah kita ini sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala atau sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mencurahkan seluruh perhatian kita. Kita fokus, kita khusyuk dengan apa yang kita baca, karena yang mengajak bicara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa huwa syahid. Artinya kita menjadi saksi, kita mengeluarkan seluruh potensi kemampuan kita untuk memahami Al-Quran, dan mengeluarkan seluruh halangan-halangan yang menghalangi kita untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi kita buat kondisi kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Kita datangkan misalnya guru untuk bisa kita memahami Al-Quran, sebagaimana Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan ini untuk belajar Al-Quran. Maka tidak ada salahnya bagi kita untuk mencari guru agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Dan mudah-mudahan acara kurma kita kali ini, kuliah 7 menit kita kali ini, adalah bagian dari kita mentadabburi Al-Quranul Al-Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.